Bab 561-570 Dia adalah tuanku. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, sosok Jiangzu yang berlutut sudah terlihat, dan pemandangan dalam balutan rok panjang berwarna hijau membuat Chu dan Qin dapat melihat dengan jelas, dan jalan yang penuh luka terlihat jelas. Sebenarnya, Chu Qin telah mengaktifkan kekuatan ulat sutra Es Tianmeng, tetapi kecantikan yang samar-samar ini tampaknya membuat Chu Qin semakin terpesona. Jiangzu tampaknya tidak menyadari apapun. Jiangzu, karena sudah disebut guru, mengapa harus menambahkan persembahan yang besar? Chu Qin bertanya kepada Jiang sambil mendukung Jiangzu. Ya, guru. Jiangzu mengangguk. Baiklah, karena kamu adalah muridku, maka aku akan memberimu beberapa hadiah pertemuan. Chu Qin tersenyum. Tidak perlu, guru. Jiangzu buru-buru menggelengkan kepalanya. Untuk dapat memuja Chu Qin sebagai guru, dia telah menerima bantuan yang besar, bagaimana mungkin upacara pertemuan Chu Qin diperlukan. Aku bilang ya, kamu tidak boleh menolak. Jika tidak, itu akan menentang perintah guru. Chu Qin berkata dengan senyum di wajahnya, pupil matanya sedikit terbuka. Jiangzu tidak berani. Jiangzu setuju. Jiangzu, jangan gugup. Chu Qin tersenyum tipis, dan berkata lembut, aku akan memberimu hadiah pertemuan, agar kamu tidak terlalu tertinggal dari mereka. Ah, guru, bukankah maksudmu saat ini aku adalah satu-satunya murid? Tanya Chu Qin. Aku tidak berbicara tentang murid, tetapi para tetua Olauhun. Chu Qin menjawab, kamu tidak boleh terlalu tertinggal dari mereka. Ah, para tetua, semuanya adalah gelar Douro. Jiangzu berkata dengan kaget. Apa yang terjadi dengan gelar Douro? Chu Qin tersenyum. Di mata seorang guru, gelar Douro tidak ada bedanya dengan seorang pejuang jiwa. Jiangzu terdiam beberapa saat dan tidak tahu bagaimana menjawab percakapan itu. Pengejarannya seumur hidup, keberadaan tertinggi dari dunia master jiwa, di mata gurunya, sebenarnya setara dengan master jiwa yang tidak memiliki cincin jiwa. Pada saat ini, Chu Qin telah mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Jiangzu. Baru saja, saat berbicara, dia mengumpulkan hadiah untuk Jiangzu menjadi sebuah cincin, karena Chu Qin memberi terlalu banyak. Tuan, ini, wadah pemandu jiwa. Jiangzu menatap cincin di tangan Chu Qin, agak terkejut. Yah, itu semua yang kuberikan padamu. Chu Qin menjawab, lihat, ingat, perintah Tuan tidak boleh dilanggar. Jiangzu mengambil cincin itu. Yah, lihat, apakah isinya baik-baik saja. Tuan, ini, mutiara merah tidak bisa. Mutiara merah tersapu dan tidak tahu, isi di dalamnya sudah cukup untuk membuat seluruh dunia master jiwa menjadi gila. Rapi, 7 tulang jiwa, selain 6 tulang jiwa, tampaknya ada tulang jiwa eksternal, dan sumsum es 10.000 tahun setinggi setengah meter, serta sepotong baju besi dan pedang logam besar. Terlalu banyak, baru saja, apalagi yang kamu bicarakan. Chu Qin berkata tanpa amarah, perintah guru tidak boleh dilanggar. Tapi, guru, ini terlalu berlebihan. Jiangzu sedikit gugup. Ambillah untuk gurumu. Chu Qin menjawab, mutiara merah, 7 tulang jiwa ini lebih dari 200.000 tulang jiwa, dan tulang jiwa eksternal lebih dari 500.000 yuan. Kamu menyerap 1 tulang roh setiap hari, dan setelah semuanya diserap, kekuatan rohmu harus mencapai level 70 atau 80. Chu Qin pergi ke Laut Hitam kali ini dan tidak tahu berapa banyak binatang jiwa yang dia bunuh, dan setiap wanita di Chu Qin penuh dengan tulang jiwa, dan tulang jiwa mereka secara alami terkonsentrasi di tangan Chu Qin. Selain itu, setelah membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik dan binatang roh sebelumnya, tulang roh di tangan Chu Qin bukan 100. Tetapi 80. Ah, tulang jiwa 500.000 tahun. Jiangzu sangat takut sehingga dia merendahkan suaranya. Yah, selain itu, sumsum es setengah meter itu disebut sumsum es wanian, dan masih ada ginseng wanian lainnya, rumput abadi dan sejenisnya, yang semuanya adalah obat mujarab. Kamu bisa meminumnya sedikit setiap hari. Chu Qin menambahkan, jangan berlutut lagi. Melihat penampilan Jiangzu yang berlutut, Chu Qin buru-buru menghentikannya. Jiangzu, aku sudah mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya muridku. Aku tidak memanjakanmu siapapun yang kamu sukai. Kalau begitu, terima kasih guru. Jiangzu menjawab, Chu Qin mengangguk, Jiangzu, selain itu, ini saja tidak cukup. Mulai sekarang,
Aku akan membawamu berlatih cheat training setiap hari, dan kemudian aku akan membawamu untuk memburu Soul Beast. Terima kasih, Guru. Jiangsu berterima kasih lagi. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Dalam 10 hari terakhir, Chukin tidak hanya pergi mengunjungi bos Saixi, dan memeriksa penyerapan 10.000 tahun sumsum es oleh Xiao Wu dan yang lainnya. Di malam hari, kami berdiskusi dengan panik dengan Bibi Dong, Moshi, Leia, Ziji, dan Ain. Menemani Jiangsu setiap hari, berlatih, dan berburu binatang buas jiwa. Bahkan jika Chukin tidak ada di sana, dia akan membiarkan Bibi Dong dan Moshi dan yang lainnya bekerja, dan Bibi Dong dan yang lainnya akan memperlakukan Chukin, satu-satunya murid, sebagai saudara perempuannya sendiri. Karena mereka sudah tahu segalanya. Tentu saja, Chu dan Qin menjilati minyak tidak bisa dihindari. Dan Jiangsu, karena berkat tulang jiwa, cheat, sumsum es, dan ramuan, ditambah pelatihan terus-menerus dari karakter super seperti Chukin Leia Moshi Bidong, 10 hari dari 37 hingga 7 level 18. Mutiara Merah. Pada hari ini, Chukin membawa Leia dan datang ke alun-alun. Tuan, Jiangsu menatap Chukin dengan gembira. Hari ini, aku akan pergi ke Pulau Dewa Laut. Chukin menatap Jiangsu dan tersenyum, terserah padamu, Suster Leia, untuk bertanggung jawab melatihmu. Hah. Jiangsu sedikit kecewa saat mendengar kata-kata itu, Tuan, kemana Anda akan pergi? Aula Wuhun, jawab Chukin. Ah, Tuan, apakah Anda akan kembali ke Istana Jiwa Bela Diri? Jiangsu berkata dengan heran. Baiklah, Suir, ujian ke-8 telah selesai. Chukin mengangguk, saya harus pergi dan membantu untuk ujian terakhir. Jangan khawatir, Leia juga Dewa Matahari yang sebenarnya. Dia akan melatih Anda. Tidak akan lebih buruk dari saya. Kalau begitu, Tuan, berapa lama Anda akan kembali? Jiangsu masih tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Chukin berkata sambil tersenyum, kali ini saya kembali ke benua Douro, saya mungkin tidak dapat kembali untuk sementara waktu. Rasa kehilangan Jiangsu tampaknya semakin kuat. Tampaknya dia sudah terbiasa dengan kehidupan tinggal bersama Chukin. Itu saja, saya pergi dulu, Leia. Kata Chukin, melihat Leia yang berada di samping. Apa yang sedang kamu lakukan? Leia balas tersenyum. Chukin tersenyum acuh tak acuh, mengecup bibir Leia, dan berbisik di telinganya. Ingat, perlakukan Jiangsu sebagai adikmu, dan jangan pukul dan caci maki dia. Mana mungkin, jawab Leia lembut. Melihat Chukin dan Leia berciuman, Jiangsu tak kuasa menahan diri untuk tidak memalingkan mukanya, tetapi dia melirik Chukin dengan tatapannya. Apa aku ini? Aku benar-benar mengira bahwa kakak Leia adalah aku. Jiangsu diam-diam berkata dalam hatinya, tidak, tidak. Dia adalah tuanku, bagaimana mungkin aku menganggap tuan seperti ini? Chukin tidak segera meninggalkan Pulau Dewa Laut. Dia sudah berada di tengah badai tadi malam dan memberitahu Bibi Dong dan yang lainnya, jadi Chukin datang ke kediaman Su Xiyun. Pada saat ini, Su Xiyun dan Su Yichen tampaknya tidak ada lagi, hanya Qin Shijing yang ada di sini. Bibi Shijing, di mana Xiyun dan Yichen? Tanya Chukin. Mereka berdua, dan Jinger, naga Phoenix sedang mempelajari tulang dewa, tulang naganya hilang. Qin Shijing tersenyum dan berkata, kenapa, apa yang kamu cari? Tidak apa-apa, aku hanya ingin pergi ke Pulau Dewa Laut. Chukin menjawab, kemarilah dan beritahu mereka. Apakah kamu akan pergi ke Pulau Dewa Laut? Kemana kamu akan pergi? Tanya Qin Shijing. Benua Dallas. Jawab Chukin, Suer membutuhkan bantuanku. Chukin, bagaimana menurutmu, Bibi mentraktirmu? Tanya Qin Shijing sambil tersenyum tiba-tiba. Bagus sekali, jawab Chukin. Apakah Bibi punya permintaan? Kamu tidak boleh menolaknya. Lanjut Qin Shijing. Baiklah, tentu saja. Chukin mengangguk. Itu bagus, kata Qin Shijing, mengeluarkan kertas dan pena, menulis beberapa karakter kecil yang indah di kertas dengan pena, dan meletakkannya di atas meja. Segera, dia berjalan ke Chukin dengan gembira. Ayo pergi, Chukin, ayo pergi. Hah, Chukin terkejut sejenak. Bibi, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan itu? Kamu tidak akan menolak permintaanku. Xiyun Yichen, mereka memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan setiap hari. Aku tinggal di kamar sendirian setiap hari, dan aku akan sakit.
Hanya karena kamu ingin pergi ke benua Douro dan ajak aku jalan-jalan. Qin Shijing tersenyum balik. Bibi, apakah ini tidak begitu bagus? Chukin bertanya dengan heran. Si Yun Yichen, mereka masih belum tahu. Jadi, aku menulis pesan untuk mereka. Qin Shijing menunjuk ke catatan di desktop. Chukin, kamu adalah dewa laut, kamu tidak dapat melindunginya. Bibi, apakah itu aman? Baiklah, ngomong-ngomong, lihatlah benua Douro dan lihat apakah kamu dapat menemukan paman kembali. Chukin menggoda dengan sengaja. Persetan denganmu, Qin Shijing berkata dengan marah, aku memberimu begitu banyak bubur tanpa imbalan. Ah, apakah itu penting? Chukin, begitu Bibi menemukan paman, apakah kamu pikir masih ada kesempatan untuk memasak bubur untukmu? Chukin sedikit tidak berdaya, dia merasa masih terlalu dini untuk menyetujui Qin Shijing. Tidak mungkin, karena Chu dan Qin seharusnya menanggapi. Oleh karena itu, Chukin harus membawa Qin Shijing dan meninggalkan Pulau Dewa Laut bersama-sama. Sepanjang jalan, Chukin dan Qin Shijing tidak memiliki kata-kata untuk berkomunikasi. Pada akhirnya, mereka tiba di Istana Douluo dengan lancar. Pada saat ini, Chukin sedikit menyesalinya. Dia harus memasang perangkat pemandu dunia bawah kosong antara Aula Wuhun dan Pulau Dewa Laut, sehingga dia tidak perlu terburu-buru bola-balik. Tentu saja, belum terlambat bagi Chukin saat ini. Dia datang langsung ke depan Istana Paus dan mengambil kembali pemandu hantu yang kosong. Setelah itu, Chukin membawa Qin Shijing ke Istana Douluo. Bibi, bagaimana perasaanmu di luar? Chukin meminta Qin Shijing untuk tidak terlalu malu. Sebenarnya, bukan karena dia tidak berkomunikasi dengan Qin Shijing, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, dan kedua, dia tidak ingin terlalu dekat dengan Qin Shijing. Wah, bagus sekali. Qin Shijing tersenyum anggun, jauh lebih nyaman daripada tinggal di Pulau Dewa Laut setiap hari. Tidak masalah, ketika si Yun Yichen telah mewarisi takhta, aku akan membawamu dan mereka bermain kemana-mana. Jawab Chukin. Ngomong-ngomong, Bibi, kamu juga harus mewarisi takhta dewa. Aku juga. Qin Shijing tersenyum tipis. Tentu saja, bukan hanya kamu, tetapi Bibi Meiwu harus tinggal bersama kami. Chukin mengiyakan. Baiklah, terserah kamu. Qin Shijing tersenyum. Petik 2. Kami di sini. Senior Qian Daoliu, aku di sini. Teriak Chukin ke arah istana. Douro, Chukin, kamu datang tepat waktu. Begitu melihat Chukin, pintu istana Douro langsung terbuka, dan Qian Dao bergegas keluar dari aula. Senior Qian Daoliu, ada apa? Jadi panik. Alis Chukin sedikit menyempit. Xiao Xue, dia tidak mendengarkan saranku dan memulai ujian ke-9 lebih awal. Sudah 2 hari, dan tidak ada pergerakan. Jawab Qian Daoliu. Penilaian ke-9, bukankah itu pengorbanan? Tanya Chukin dengan bingung. Siapa yang memberitahumu bahwa ujian ke-9 adalah pengorbanan? Qian Daoliu terkejut sejenak, lalu menjawab, pengorbanan hanya diperlukan saat dia akhirnya mewarisi Dewa Malaikat. Jadi seperti ini. Chukin mengangguk, di mana Suir sekarang? Chukin, ingat bahwa dalam karya aslinya, Qian Renshui dapat dengan lancar mewarisi posisi dewa. Bagaimana bisa menjadi lebih kuat, tetapi ada masalah. Faktanya, kesulitan ujian dewa berbeda dari kekuatan ke kekuatan, jadi ujian Qian Renshui telah lama berubah. Alam rahasia malaikat, jawab Qian Daoliu. Setelah itu, Chukin datang ke Istana Douluo, di bawah patung malaikat raksasa. Pada saat ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa ada pusaran air emas di perut patung itu. Chukin, ini adalah pintu masuk ke alam rahasia malaikat. Qian Daoliu menunjuk ke pusaran air emas. Ketika Chukin mendengar ini, dia menunjuk ke pusaran emas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, begitu Chukin melakukan aksinya, suara wanita bergema terus-menerus, menghancurkan pintu masuk alam rahasia malaikat. Alam rahasia malaikat akan ditutup selamanya, dan penilaian malaikat tidak akan ada lagi. Apakah kamu, Dewi Malaikat? Chukin mengandalkan kekuatan supernaturalnya untuk berbicara dengannya. Ya, Poseidon. Suara wanita itu menjawab. Kenapa, kamu tidak bisa membantu orang-orang dalam penilaian ke-9? Tanya Chukin. Ya, tetapi para dewa sama sekali tidak mungkin. Dewi Malaikat menjawab, partisipasi para dewa dalam penilaian akan sepenuhnya menghancurkan keadilan penilaian. Selain itu, orang-orang dari keluarga malaikat tidak bisa. Suer, bagaimana keadaannya sekarang?
Tanya Chukin kemudian. Qian Renshui, terperangkap dalam api malaikat, hingga 3 hari, dia akan terbang menjauh. Jawab Dewi Malaikat. Wajah Qian Daoliu berubah kaget. Jika kau berani menyerang Suir, aku tidak akan bisa mengampunimu. Kata Chukin dengan marah. Poseidon, kau harus mengerti bahwa aku mengirim Qian Renshui ke benua Douro. Dewi Malaikat menjawab, tapi, penilaian adalah penilaian. Jika dia tidak mengatur usahanya, dia akan menerima hukuman, dan itu adalah hukuman yang tidak dapat diubah. Kentut, Chukin meledak dengan marah. Dengan mengatakan itu, Chukin sudah melonjak dengan cahaya ilahi. Jika kau bersikeras menghancurkan alam rahasia para malaikat, Qian Renshui akan selamanya. Dewi Malaikat menjawab, ada cara lain. Dewi Malaikat melanjutkan, kau bisa memasuki alam rahasia para malaikat tanpa menggunakan kekuatan ilahi, tanpa menggunakan peralatan ilahi, artefak, atau keterampilan sihir. Tapi begitu kau melanggar aturan, kau dan Qian Renshui juga akan memiliki alam rahasia para malaikat, akan menghilang bersama. Kau mengatakannya sebelumnya. Chukin mengerutkan kening. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi, bahkan jika kamu memiliki tubuh ilahi, hampir mustahil untuk lulus ujian ke-9 Qian Renshui. Poseidon, kultivasi tidaklah mudah, aku sarankan kamu untuk berpikir 2 kali. Dewi Bidadari melanjutkan, kamu terlalu banyak omong kosong, kata Chukin langsung. Kemudian Chukin menoleh ke Qin Shijing, Bibi Shijing, kamu tunggu di sini, aku akan datang segera setelah aku pergi. Qian Daoliu mengangkat alisnya ketika Chukin memanggil Qin Shijing. Ternyata Qin Shijing bukanlah wanita Chukin. Aku akan pergi juga, jawab Qin Shijing. Bibi, itu terlalu berbahaya. Chukin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Qin Shijing bersikeras, bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu pergi ke tempat berbahaya seperti itu sendirian? Begitu Si Yun mengetahuinya di pagi hari, kamu pasti akan menyalahkanku. Dengan itu, Qin Shijing telah meraih lengan Chukin. Baiklah, setelah masuk, ikuti aku. Chukin mengangguk. Setelah itu, Chukin dan Qin Shijing berubah menjadi cahaya dan bergegas ke alam rahasia para malaikat. Baiklah. Setelah masuk, ikuti aku. Chukin mengangguk. Setelah itu, Chukin dan Qin Shijing berubah menjadi cahaya dan bergegas ke alam rahasia para malaikat. Di sekitar sini, ada awan putih tak berujung, dan tempat Chukin dan Qin Shijing berdiri mungkin berada di sebuah alun-alun, di mana terdapat patung-patung Dewi Malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Di langit, Qian Renshui menampilkan penampilan sebuah kolam besar, yang dikelilingi oleh api kemasan. Suer, teriak Chukin, tunggu, Poseidon, jangan lupa, apa yang kau janjikan padaku. Pada saat ini, di samping Qian Renshui, seorang raksasa yang cantik muncul. Orang ini, yang pernah ditemui Chu dan Qin, adalah seorang Dewi Malaikat. Lagi pula, jangan sia-siakan usahamu. Jika kau tidak mengalahkanku, mustahil untuk memadamkan api dalam keadaanmu saat ini. Dewi Malaikat menambahkan, ketika Chukin mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Jadi, misi Suir adalah mengalahkanmu. Ya, tetapi kau tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi. Apakah kau yakin kau adalah lawanku? Tanya Dewi Malaikat. Coba saja, kau akan tahu. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan langsung menyerang Dewi Bidadari. Aneh, bagaimana dia bisa terbang tanpa menggunakan kekuatan dewa dan pakaian dewa? Dewi Bidadari menatap Chukin yang terbang di udara, sedikit terkejut. Namun, meskipun begitu, jika kau ingin mengalahkanku, itu sama sekali tidak mungkin. Begitu suara mitos wanita bidadari itu jatuh, pedang Dewa Bidadari di tangannya telah ditebaskan langsung ke Chukin. Adegan tak terduga berikutnya muncul. Aku melihat pedang Dewi Bidadari jatuh ke tubuh Chukin. Alih-alih menyebabkan luka padanya, dia mendengar suara logam yang tajam. Pedang Dewa Bidadari terpental. Kembali. Ini, bagaimana mungkin, bahkan jika kau adalah tubuh Dewa Laut, bagaimana kau bisa menahan kekuatan pedang Dewa Bidadari tanpa menggunakan kekuatan dewa? Dewi Bidadari terkejut. Namun, Dewi Bidadari, bagaimana kau tahu bahwa tubuh Chukin bukanlah Dewa Laut biasa? Sebelum Chu dan Qin mewarisi Dewa Laut, dia telah memperoleh tubuh Raja Dewa karena darah naga Azure. Terlebih lagi, sekarang, ada begitu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Suara Chukin jatuh, dan lengannya ditutupi sisik naga biru. Ini adalah kekuatan binatang jiwa. Dewi Malaikat bahkan lebih terkejut.
Itu benar, transformasi naga Chukin bukanlah hasil dari kekuatan ilahi, tetapi dibentuk oleh darah naga Azure di tubuhnya. Garis keturunan naga Azure tidak hanya meningkatkan tingkat kekuatan roh Chukin, tetapi juga memberinya kekuatan binatang roh yang kuat. Namun, sejak Chukin mewarisi garis keturunan Qinglong, dia tidak pernah bertemu lawan yang layak lagi, dan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Ini juga salah satu alasan mengapa Chukin percaya diri dan mampu datang ke alam rahasia malaikat. Kedua, tentu saja, Dewi Malaikat di alam rahasia malaikat, dia harus menjadi klon seperti Leia. Tidak mungkin menjadi Dewi Malaikat 100%. Dengan ledakan yang keras, Chukin langsung memukul sosok raksasa Dewi Malaikat dengan pukulan ini. Dewi Malaikat, yang terkejut, segera mengayunkan pedang malaikat untuk melawan. Namun, hanya suara keras yang terdengar, dan pedang suci Dewi Malaikat langsung hancur oleh tinju naga Chukin, dan Dewi Malaikat juga pingsan dan hancur di tempat. Chukin tidak peduli padanya lagi, dan ingin berbalik dan terbang menuju Qian Renshui. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Begitu Chukin bergerak, hantu Dewi Malaikat bersatu kembali di tempat Dewi Malaikat hancur. Pada saat yang sama, Qian Renshui, yang terikat oleh api malaikat, menjerit keras. "Suer!" teriak Chukin karena terkejut. "Chukin, aku akui aku meremehkan caramu." Dewi Malaikat menjawab, "Tapi, kau membuat kesalahan fatal. Yaitu, kau tidak menyelamatkan Qian Renshui terlebih dahulu. Rantai api malaikat Qian Renshui menyatu denganku. Setiap kali aku terluka, api malaikat akan menyusut 1 poin. Pada akhirnya, Qian Renshui akan terikat sampai mati oleh rantai itu." Dewi Malaikat menjawab, "Apa kau tahu berapa harga yang harus dibayar untuk melakukan ini?" Kata Chukin dengan marah. "Tidak mungkin, Qian Renshui bisa dianggap milikku, tetapi aturan adalah aturan." Dewi Malaikat menjawab, "Chukin, kau seharusnya tidak datang." Chukin berhenti berbicara, dan sedetik kemudian, dia telah berteleportasi ke depan Qian Renshui, melambaikan cakar naganya, dan langsung meraih rantai api di tubuh Qian Renshui. Namun, cakar naganya belum menyentuh rantai itu, dan Dewi Malaikat telah jatuh di depannya. Detik berikutnya, Dewi Malaikat itu dihancurkan dan ditata ulang oleh cakar naga Chukin lagi, dan Qian Renshui sekali lagi disiksa oleh api. "Menyerahlah, sudah terlambat untuk menyerah sekarang." Dewi Malaikat itu tersenyum. "Benarkah? Jangan menyakitimu, lakukan saja." Sudut mulut Chukin miring. Begitu suara itu jatuh, tubuh Chukin telah menghilang, digantikan oleh naga biru raksasa dengan panjang 100 meter. Ini juga bukan tubuh asli Wuhun, tetapi juga keterampilan yang terinspirasi oleh darah naga Azure. Segera setelah itu, Qinglong meraung keras dan bergegas menuju Dewi Malaikat. Di bawah guntur, naga biru Chu dan Qin dengan kuat mengikat sosok raksasa Dewi Malaikat dari kaki panjang ke pinggul hingga leher angsa. "Chukin, dasar bajingan." Dewi Bidadari tidak pernah menyangka bahwa Chukin akan melakukan ini. "Kau tahu, meskipun Dewi Bidadari hanyalah tiruan, ia memiliki indera peraba yang nyata." Dengan melakukan ini, Chukin setara dengan menyentuh setiap bagian tubuhnya. Perasaan Chukin saat ini juga luar biasa. Tubuh Dewi Bidadari lebih menyegarkan dari yang ia kira. Meski begitu, ketika memikirkan Qian Renshui, Chukin tidak punya banyak waktu untuk menggoda. "Kaulah yang pertama kali berperan sebagai bajingan." Meski begitu, jika kau menjebak tubuhku, kau tidak bisa bergerak, Qian Renshui akan terbakar sampai mati oleh api, dasar bajingan. Aku dapat mendengar suara Dewi Bidadari saat ini, tidak lagi begitu agung, acuh tak acuh, tetapi sedikit lebih terengah-engah, malu-malu. "Jika kau tidak menyerah, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Chukin sambil mengencangkan tubuh Dewi Bidadari dengan erat. Petik 2. "Apakah kau tidak menyerah?" tanya Chukin. "Jangan memilih," jawab Dewi Bidadari, "aturan adalah aturan." Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, dia mengeluarkan raungan naga, melambaikan ekor naga raksasa, dan menamparkan Dewi Malaikat dengan keras. "Apakah kamu tidak memilih?" "Bajingan, aku tidak akan memilih." Dewi Malaikat sangat sedih di dalam hatinya, tetapi dia masih dengan keras kepala berkata, "Oke," Chukin berkata sambil berkata, mulut naga itu langsung menggigit Dewi Malaikat yang sombong itu. Pakaian Dewi Malaikat itu langsung hancur, meninggalkan bekas gigi di suatu tempat. "Ah!" Dewi Malaikat berteriak malu-malu, "Chukin,
kamu adalah Dewa Laut, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tercela seperti itu? Demi Suir, aku tidak bisa mengendalikannya sebanyak itu. Jawab Chukin, dasar bajingan, hari ini, aku tidak akan menyerah. Teriak Dewi Malaikat, baiklah, jangan salahkan aku. Kata Chukin, seluruh tubuhnya terbakar, dan pakaian Dewi Malaikat terbakar habis. Chukin, aku ingin membunuhmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyelamatkan Qian Renshui. Dewi Malaikat itu berduka dan marah. Chukin tidak bisa melakukannya, jangan lupa, ada aku. Pada saat ini, suara wanita Mei Yun terdengar, itu adalah suara Qin Shijing. Kau seorang bijak jiwa, juga ingin memutuskan rantaiku. Dewi Malaikat berkata dengan heran. Aku tidak bisa, itu berbeda dengan itu. Kata-kata Qin Shijing jatuh, dan pemandu jiwa naga raksasa muncul di depannya. Pada saat ini, Chukin sedikit terkejut. Perangkat pemandu jiwa ini adalah perangkat pemandu jiwa Suanguang. Awalnya, Si Yun Yichen memintaku untuk mengembalikan alat pembimbing jiwa Suanguang ini kepada Su Jin dan Lin Dai. Namun, mereka semua menyerap esensi es 10.000 tahun. Aku tidak punya waktu. Aku tidak menyangka bahwa itu akan digunakan hari ini. Qin Shijing tersenyum sambil memanipulasi Suan Guang. Detik berikutnya, cakar naga raksasa dari alat pembimbing jiwa Suanguang melesat ke arah rantai di tubuh Qian Renshui. Namun, hanya suara logam bergetar yang tajam yang terdengar, dan alat pembimbing jiwa Suanguang tidak menyebabkan kerusakan apapun pada rantai api. Sayang sekali, Dewi Malaikat tersenyum tipis, bagaimana mungkin manusia bisa menghancurkan ikatan para dewa? Hah, Bibi Shijing, lanjutkan. Chukin tersenyum tipis, cahaya hitam di tubuhnya langsung melesat ke alat pembimbing jiwa Suanguang. Dalam cahaya hitam itu, ada cakar raksasa emas hitam besar. Ini adalah cakar naga. Dewi Malaikat berkata dengan ngeri. Kaon, kau tahu barangnya. Begitu kata-kata Chukin jatuh, Qin Shijing sudah melakukannya sekaligus. Dia langsung mengambil cakar naga dan menghancurkan rantai api malaikat itu secara langsung. Setelah itu, Qin Shijing terbang keluar dari perangkat pembimbing jiwa Suanguang, memegang Qian Renshui di pinggangnya dan memegang pilar. Yah, kloningmu tidak berguna, kamu bisa mati. Chukin tersenyum penuh semangat. Aku menyerah, tidak bisakah itu berhasil? Dewi Malaikat memohon belas kasihan. Mengapa kamu pergi lebih awal? Chukin balas tersenyum. Kalau begitu kamu, lepaskan aku. Dewi Malaikat berteriak. Sekarang dia sangat malu, dilepaskan oleh Chukin. Chukin mendengar ini, dan baru kemudian berkumpul di tubuh naga Azure dan berubah kembali ke bentuk aslinya, dan Dewi Bidadari juga menyusut dalam sekejap, dan mengenakan pakaian baru. Chukin tidak lagi memperhatikan Dewi Bidadari, dia datang ke sisi Qian Renshui dan menggunakan kekuatan sucinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di bawah perawatan Chukin, Qian Renshui terbangun dengan cepat, menatap Chukin, wajahnya sangat terkejut dan berkata, Chukin, mengapa kamu di sini? Mungkinkah kamu menyelamatkanku? Bukan aku, bisakah ada orang lain? Chukin tersenyum tipis. Namun, memang benar bahwa aku tidak menyelamatkanmu sendirian, Bibi Shijing, yang telah melakukan begitu banyak hal. Jika dia tidak memutuskan rantaimu, aku juga akan melakukannya. Tidak semudah itu untuk menyelamatkanmu. Qian Renshui menoleh untuk melihat Qin Shijing setelah mendengar ini. Bibi Shijing, terima kasih. Jangan dengarkan omong kosong Chu dan Qin, apa yang begitu hebat. Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan itu? Qin Shijing tersenyum manis, tapi Suir, kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, di mana Dewi Bidadari? Apakah ujian ke-9ku lulus? Qian Renshui bertanya. Baru saat itulah Chu dan Qin mengarahkan pandangan mereka pada Dewi Bidadari. Dapat dilihat bahwa wajah Dewi Bidadari saat ini agak rumit. Dia baru saja melihat Chukin, dan jelas bahwa Chukin telah melakukan tindakan kasar padanya. Namun, Dewi Malaikat, tampaknya dia tidak bisa disalahkan. Selamat, Qian Renshui. Dewi Malaikat berdeham dan menjawab, Malaikat lulus penilaian ke-9. Kehidupan seluruh cincin jiwa meningkat 20.000 tahun, dan afinitas Dewi Malaikat adalah 100%, dan Malaikat warisan diperoleh. Kualifikasi Dewi. Begitu suara itu jatuh, cahaya keemasan di tubuh Qian Renshui menyala, dan cincin rohnya menjadi hitam, 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 merah, 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 merah,
5 hitam dan 4 merah, dan levelnya langsung tercapai. Level 99, jadi, aku benar-benar bisa menjadi dewa para malaikat. Mata Qian Renshui berbinar. Baiklah, kamu bisa pergi ke kuil malaikat. Dewi malaikat mengangguk, aku menunggumu di sana. Awalnya, dia seharusnya sangat senang menemukan pewaris, Dewi malaikat, tetapi perilaku Chukin tadi membuatnya tidak senang. Saat dia berkata, Dewi malaikat mengalihkan pandangannya ke Chukin lagi, yang terakhir tampaknya telah memperhatikan tatapan yang pertama, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, wajahnya tampak sangat tenang. Sejujurnya, Chukin benar-benar marah tentang Dewi malaikat yang menyiksa Qian Renshui, tetapi melihat Qian Renshui aman dan sehat, kemarahannya juga telah hilang. Jangan lupa, Dewi malaikat juga memiliki misi Dewi. Tunggu, Dewi malaikat. Tepat ketika Dewi malaikat hendak pergi, Qian Renshui menghentikannya. Apa? Dewi malaikat bertanya dengan sedikit terkejut. Dewi malaikat, jika aku mewarisi posisi malaikat, apakah aku ingin meninggalkan benua Douluo dan pergi ke alam dewa? Qian Renshui bertanya. Ya, kata Dewi malaikat dengan tegas. Tidak bisakah ditunda selama 2 tahun? Qian Renshui bertanya, sepertinya 1 tahun di benua Douro sama dengan 2 hari dari alam dewa. Bagaimana kau tahu? Dewi malaikat itu sedikit terkejut. Kemudian dia melirik Chukin tanpa sadar. Itu benar, ada seorang suami dewa laut yang tahu ini tidak normal. Jadi, Dewi malaikat, bisakah aku tinggal di benua Douro selama 2 tahun setelah mewarisi posisi dewa? Qian Renshui bertanya. Tidak, sebelum Dewi malaikat berbicara, Chukin berkata dengan dingin, tidak ada yang salah dengan itu. Dewa laut bisa melakukannya. Apakah kau lebih lemah dari dewa laut? Hah, bagaimana mungkin? Wajah Dewi malaikat itu gelap, dia masih sedikit tidak senang dengan apa yang terjadi tadi. Dengan mengatakan itu, kau setuju? Chukin menjadi dingin, dan berkata sambil tersenyum, oke, dengan kata-kata dari seorang pria, sulit untuk mengejar kuda. Chukin tidak memberi Dewi malaikat kesempatan untuk membantah. Jika demikian, sang Dewi malaikat menjawab, Dewa laut, meskipun aku bisa memberi Qian Renshui kesempatan selama 2 tahun. Namun, tinggal di benua Douro, basis kultivasi sang dewa sama sekali tidak tekun. Terlebih lagi, begitu kerusakan terjadi, tindakan aturan akan segera menghilangkan kualifikasi para dewa. Poseidon sudah memberitahuku tentang ini. Jawab Chukin. Setelah itu, Chukin berhenti memperhatikan Dewi malaikat. Baiklah, Suer, kalau begitu pergilah dan wariskan dewa malaikat. Ya, Qian Renshui mengangguk patuh. Begitu suara itu jatuh, kelompok itu berjalan keluar dari alam rahasia malaikat dan tiba di istana Douro. Xiaoxue, apakah kamu berhasil? Qian Daoliu bertanya dengan gembira ketika dia melihat Chukin dan Qian Renshui. Baiklah, kakek, aku memenuhi syarat untuk mewarisi dewa malaikat. Qian Renshui menjawab dengan tegas. Baiklah, baiklah, Tuhan memberkati para malaikat, kata Qian Daoliu dengan gembira. Baiklah, waktuku terbatas, Qian Daoliu, mari kita mulai. Dewi malaikat menatap Qian Daoliu. Dewi malaikat, apa yang dimulai? Qian Renshui bertanya-tanya, kakek, apa yang dimulai? Jika kamu ingin mewarisi posisi malaikat, kakekmu harus mempersembahkan korban. Chukin berkata terlebih dahulu sebelum Dewi malaikat dan Qian Daoliu menjawab. Apa? Qian Renshui terkejut dan menatap Chukin tanpa sadar dengan panik di wajahnya. Suer, kamu tidak perlu khawatir. Chukin tersenyum, Qian Daoliu, kamu keluar dulu. Hah, Qian Daoliu dan Dewi malaikat sedikit terkejut. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan Suer mendapatkan posisi dewa dengan lancar. Chukin menambahkan sambil tersenyum menatap Qian Daoliu. Qian Daoliu berjalan keluar dari istana Douqi dengan curiga. Chukin, apa yang ingin kamu lakukan? Qian Daoliu harus berkorban. Dewi malaikat Dai mengerutkan kening. Seharusnya bukan Qian Daoliu yang harus dikorbankan. Chukin berkata sambil tersenyum, seharusnya hanya perlu Douqi tertinggi dari roh bela diri Serapim. Apa artinya? Apakah mungkin kamu masih dapat menemukan Douqi yang tak tertandingi dari roh bela diri Serapim kedua? Dewi malaikat terkejut. Ini tidak mungkin. Kecuali Qian Daoliu dan Qian Renshui, tidak ada Serapim Peerless Douluo ketiga di dunia ini. Dewi malaikat itu menambahkan, karena kau adalah dewa, kau seharusnya tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini mungkin.
Chukin tersenyum tipis. Begitu kata-kata Chukin jatuh, sosok kekar muncul di samping Chukin. Orang ini bahkan mungkin bukan manusia, seluruh tubuhnya terbungkus baju besi emas, dan dia bahkan tidak bisa melihat wajah apapun. Ini persis boneka Qiandao Liu milik Chukin. Ini, Dewi Malaikat itu terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan roh bela diri Serafim dan kekuatan roh tingkat 99 dari tubuh makhluk ini. Ada apa? Jangan khawatir tentang itu, cukup katakan saja apakah berkorban itu cukup, kan? Tanya Chukin. Cukup, Dewi Bidadari mengangguk. Itu saja, berkorban. Chukin menatap boneka Qiandao Liu dan berkata, boneka itu tidak berbicara, dan detik berikutnya, 9 cincin roh, 8 hitam dan 1 merah, menyala di bawah kakinya, dan cahaya terang milik Serafim menerangi seluruh aula untuk sesaat. Pada saat yang sama, boneka itu berubah menjadi cahaya tak berujung dan mengalir ke tubuh Qian Renshui. Ah, Qian Renshui tidak bisa menahan erangan. Qian Renshui, bersiaplah untuk menerima warisan posisi dewa. Dewi Malaikat menatap Qian Renshui dengan heran dan berkata, begitu suaranya jatuh, seberkas cahaya yang menyilaukan langsung menembus kubah istana Douluo, memproyeksikan 2 dari langit. Segera setelah itu, Qian Renshui menghilang langsung ke dalam cahaya. Baiklah, selama kostum Qian Renshui selesai, dia akan menjadi dewa malaikat sejati. Dewi Malaikat menatap Chukin dan berkata, Dewa Laut, Douluo yang tak tertandingi ini dengan roh Serafim, dari mana asalmu? Di sini, aku tidak tahu, mengapa bertanya. Chukin tersenyum ringan. Kau, Dewi Bidadari mengerutkan kening. Ia sangat bingung, tetapi ia tidak tahu harus bicara di mana. Aku pergi, kata Dewi Bidadari. Ia ingin pergi. Tunggu, Chukin menghentikan Dewi Bidadari. Kenapa, kau tidak ingin aku gagal? Tanya Dewi Bidadari. Kau juga akan menjelajahi kehampaan. Tanya Chukin. Jika memang begitu, Chukin, di mana bisa menemukan Dewi Bidadari saat waktunya tiba? Awalnya aku yang akan pergi. Bukankah kau membiarkan Qian Renshui tinggal di dunia fana? Tentu saja, aku hanya bisa tinggal di alam para dewa dan menggunakan kekuatan Dewa Bidadari. Dewi Bidadari menggigit bibir merahnya sedikit. Petik 2. Benar sekali. Chukin tersenyum dan berkata, ayo kita lakukan. Dewi Bidadari, kita tidak saling kenal. Jika kau punya waktu, kau bisa datang ke Pulau Dewa Lautku untuk duduk. Tergantung situasinya. Kau tahu, para dewa tidak bisa begitu saja pergi ke alam bawah, begitu pula klon. Jawab Dewi Bidadari. Melihat Chukin, dia teringat adegan digosok dan digigit oleh Chukin, tidak hanya detak jantungnya yang bertambah cepat. Jadi dia buru-buru menjawab, baiklah, aku pergi. Begitu suara mitos wanita bidadari itu jatuh, dia telah menghilang ke dalam kehampaan. Melihat Dewi Bidadari pergi, Chukin merasakan kehilangan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Cinta yang lain. Pada saat ini, Mei Yun wanita di sebelah Chukin terdengar. Chukin menjawab tanpa sadar, tetapi segera dia menyadari ada yang tidak beres. Bibi Sijing, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Seperti apa itu? Qin Sijing tersenyum, yang lain, mungkin bukan seperti yang kupikirkan, tapi kamu, seluruh hatimu berwarna-warni. Berwarna-warni, Chukin mengangkat alisnya sedikit. Itu Huaxin. Qin Sijing menutup mulutnya sambil tersenyum. Bibi, jangan bercanda. Chukin menjawab dengan getir, baiklah, kuakui, aku benar-benar terganggu. Itu hampir sama. Qin Sijing tersenyum penuh kemenangan, meskipun Chukin, kamu sangat riang, tetapi kamu memang sangat penyayang. Namun, Bibi, aku masih harus mengingatkanmu, lakukan apa yang kamu bisa. Jika tidak, kamu akan mengecewakan banyak orang. Baiklah, Bibi Sijing, terima kasih atas pengingatmu. Chukin mengangguk. Namun, apakah Chukin benar-benar berpikir begitu dalam hatinya? Tentu saja tidak. Chukin tidak pernah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia hanya akan melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak akan pernah mengecewakan seorang wanita. Tepat pada saat ini, sebuah suara agung terdengar, Dewi Bidadari, datanglah ke dunia. Begitu suara itu jatuh, cahaya keemasan muncul kembali, dan dalam cahaya keemasan itu, dia adalah seorang wanita dengan kecantikan yang luar biasa. Dia mengenakan rok emas yang indah dan 6 sayap emas di belakangnya. Rambut emasnya diikat oleh mahkota emas,
dan di bawah rambut itu ada wajah yang begitu cantik sehingga dia memabukkan. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Qian Renshui. Setelah mendapatkan kostum malaikat, kecantikan Qian Renshui jelas telah meningkat ke tingkat yang lain. Jika dia dulu membawa beberapa kembang api manusia, maka dia sekarang adalah seorang dewi. Sue, kamu cantik lagi. Melihat Qian Renshui, Chu Qin tersenyum lembut. Meskipun tubuh dan wajah Qian Renshui telah terlihat berkali-kali, dia bahkan dapat menghitung setiap detailnya, tetapi Qian Renshui, yang mengenakan kostum malaikat, menyegarkan kembali kognisi Chu Qin. Apa maksudmu? Bukankah sebelumnya cantik? Qian Renshui tersenyum. Senyumnya bahkan lebih membuat ketagihan, membuat orang merasa ingin mencium fangs. Tentu saja, cantik, kata Chu Qin, membuka lengannya. Chu Qin, aku akhirnya menjadi dewa para malaikat. Qian Renshui akhirnya tinggal di bambu dan terjun langsung ke pelukan Chu Qin. Oh, aduh, pada saat ini, Chu Qin berkata kesakitan. Ada apa? Qian Renshui bertanya sedikit terkejut. Pakaianmu telah memukulku. Chu Qin tersenyum. Tidak masalah di mana itu, kan? Qian Renshui bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu berbohong padamu. Chu Qin tersenyum ringan. Persetan denganmu. Qian Renshui sedikit mengernyitkan dagunya, akan menganiaya aku. Tidak hanya untuk menggodamu, tetapi juga untuk menjepitmu, kata Chu Qin, dan langsung mengangkat pinggang ramping Qian Renshui dan menjepitnya dengan lengannya. Buruk, terlalu keras. Qian Renshui tidak tahan untuk disalahkan. Melihat Qian Renshui menggoda Chu Qin, Qin Shijing tersenyum sedikit, tetapi segera senyum itu berubah menjadi kesedihan. Kaisar pertama Kekaisaran Matahari Bulan selalu memperlakukannya seperti itu, dia sepertinya tidak pernah merasakan manisnya cinta. Pada saat yang sama, pintu istana Dou Luo terbuka. Qian Daoliu masuk dari luar, dia melihat kostum malaikat di Qian Renshui, dan langsung mengerti segalanya. Setelah bertahun-tahun, keluarga Serapim akhirnya menjadi dewa para malaikat, dan misinya pun selesai. Pada saat yang sama, Chu Qin benar-benar melakukannya. Tanpa pengorbanannya sendiri, Qian Renshui mewarisi posisi malaikat. Pada saat ini, tatapan Qian Daoliu jatuh ke sisi suara Qin Shijing lagi. Sekarang nasib Qian Daoliu sudah berakhir, dia juga harus mempertimbangkannya sendiri. Selain itu, dia sepertinya melihat bayangan Bos Saixi dari tubuh Qin Shijing. Tidak lama kemudian, di tempat suci bagian dalam Aula Saintes, Qian Renshui mewarisi takhta dewa. Begitu gembira tentang ini, Chu Qin tentu saja ingin merayakannya bersamanya. Chu Qin, apakah kamu ingin melepas pakaian dewa malaikat? Qian Renshui bertanya dengan hati-hati. Tidak, hari ini, pakai saja kostum dewa. Chu Qin tersenyum. Baiklah, terserah kamu. Qian Renshui tersenyum dengan sedikit malu. Sue, kamu seharusnya bisa memperbaiki pakaian ajaibmu, kan? Tanya Chu Qin. Ya, Chu Qin, apa maksudmu? Qian Renshui mengangguk, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Itu bagus. Chu Qin tersenyum ringan, lengannya berubah menjadi cakar naga Qian. Detik berikutnya, ada suara retakan di pakaian dewa. Chu Qin, dasar bajingan, teriak Qian Renshui. 1 hari kemudian, Sue, mengapa kamu begitu energik? Chu Qin ragu. Aku juga tidak tahu. Qian Renshui menjawab, sepertinya setelah mendapatkan posisi dewa, energiku menjadi sangat kuat. Itu sudah berakhir. Chu Qin dengan sengaja menjawab, Sue, apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa memuaskanmu di masa depan? Kalau begitu aku tidak peduli, kamu harus melakukannya. Qian Renshui Dai mengerutkan kening. Jangan khawatir, jangan bilang kau dewa tingkat pertama, bahkan raja para dewa, aku juga akan membuatmu puas. Setelah mengatakan itu, Chu Qin hendak memulai serangan berikutnya. Tepat pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan suara Qin Shijing terdengar di luar. Chu Qin, Sue, ini hampir selesai, keluar dan makanlah sesuatu. Ya Tuhan, kalian tidak bisa melempar seperti ini. Baik Chu Qin maupun Qian Renshui terkejut. Yang terakhir berkata dengan heran, Chu Qin, Bibi Shijing, telah tidur di aula samping kemarin, apakah dia tahu kita ada di sana? Jangan ragu, Chu Qin tersenyum, Bibi Shijing, aku lebih tahu daripada kamu dan aku. Kalau begitu Sue, datanglah ke sini hari ini. Chu Qin menjawab, keluar dan makanlah. Baiklah, aku mendengarkanmu. Setelah berbicara, Chu Qin dan Qian Renshui bangkit, berjalan keluar dari dapur dan menuju ruang tamu. Bibi Shijing,
apakah kamu memasak makanan ini? Tanya Chukin. Kalau tidak, apakah kamu melakukannya? Qin Shijing memegang sup, tidak dalam suasana hati yang baik. Lalu, Bibi Shijing, kemarin kita, apakah kamu mendengarnya? Qian Renshui bertanya, suaranya sangat keras, sulit untuk tidak mendengarnya. Qin Shijing berkata tanpa menoleh ke belakang. Suer, pelankan suaramu. Chukin merendahkan suaranya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Bicaralah tentangku, kawan, apakah kamu tidak tahu cara memblokir suara? Qian Renshui menjawab, aku lupa. Chukin tersenyum, kamu tahu, setiap kali aku naik, aku tidak tahu apa-apa. Lupakan saja, Bibi Shijing, di sini, aku tidak akan peduli padamu. Qian Renshui sedikit cemberut, makanlah sepotong daging, jangan marah. Chukin tersenyum lembut, mengambil sepotong daging babi rebus, dan menyerahkannya kepada Qian Renshui. Qian Renshui langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan daging itu, dengan ekspresi puas dan senang di wajahnya. Oke, berhenti menyebarkan makanan anjing, kalian berdua. Qin Shijing menaruh sup di atas meja, sedikit tidak adil. Bibi Shijing, jika kamu ingin melihat kami menyebarkan makanan anjing, kamu harus mencari seorang paman. Qian Renshui tersenyum. Kalau begitu Suer, perkenalkan satu untuk Bibi. Chukin juga menanyakan pertanyaan serupa, tetapi Qin Shijing menolak. Qian Renshui bertanya, Qin Shijing tertarik. Bibi, pria seperti apa yang kamu suka? Qian Renshui bertanya, aku tidak punya persyaratan apapun. Selama itu baik untukku, jawab Qin Shijing. Ah, Bibi Shijing, permintaanmu terlalu rendah. Jawab Qian Renshui. Lalu kamu, persyaratan apa yang menurutmu pantas? Tanya Qin Shijing. Seperti Bibi Shijing, kamu memiliki menantu yang baik seperti Chukin. Siyun juga seorang kaisar yang hebat di suatu negara. Pria ini, setidaknya kekuatan spiritualnya harus lebih tinggi dari Super Douro, dia harus lebih tampan, lembut, dan perhatian. Bagaimana mungkin ada pria sebaik itu di dunia ini? Qin Shijing menggelengkan kepalanya sambil makan. Ya, bukankah Chukin seperti itu? Qian Renshui berkata dengan tiba-tiba. Baik Chukin maupun Qin Shijing tercengang sejenak, dan gerakan makan mereka pun terhenti. Chukin berkata dengan tergesa-gesa, Suer, ini lelucon, tidak lucu. Oh, aku tidak bermaksud membiarkan Bibi Shijing berbicara denganmu. Maksudku, ada orang-orang yang sangat baik di dunia ini. Qian Renshui menjawab, tapi, Bibi Shijing, aku teringat seseorang. Qian Renshui melanjutkan, siapa? Chukin dan Qin Shijing berkata serempak. Kakekku. Qian Renshui menjawab, kakek adalah seorang Douro yang tak tertandingi, dan dia sangat tampan, hanya saja dia jauh lebih rendah dari Chu dan Qin. Selain itu, jangan lihat dia kejam terhadap orang-orang di Aula Roh. Namun hatinya sangat lembut. Selain itu, dia bukan kakekku, Bibi Shijing, kamu. Pemujaan Agung Tousan Daoliu memang luar biasa. Qin Shijing tersenyum dan berkata, namun, Suir, aku tidak punya perasaan padanya. Baiklah, Qian Renshui mengangguk. Qin Shijing langsung menolak, dan suasana menjadi sedikit canggung untuk sementara waktu. Rasa malu ini berlanjut hingga setelah makan. Qin Shijing bertugas mencuci piring, dan Chukin dan Qian Renshui berjalan bergandengan tangan di Gunung Uhun. Chukin, kamu bilang, Bibi Shijing, pria seperti apa yang kamu butuhkan? Qian Renshui bertanya, Suer, mengapa kamu harus memperkenalkan seseorang kepada Bibi Shijing? Chukin bertanya dengan bingung. Aku hanya berpikir Bibi Shijing cukup menyedihkan. Yi Chen memberitahuku tentang Bibi Shijing. Dia sangat simpatik. Qian Renshui menghela nafas. Chukin, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Qian Renshui bertanya. Hah? Chukin bertanya. Pastikan untuk membawa Bibi Shijing ke alam dewa bersama-sama. Qian Renshui menjawab. Baiklah, jangan khawatir. Chukin mengangguk. Aku sudah memikirkannya. Baiklah, itu bagus. Qian Renshui tersenyum. Pada saat ini, Chukin tiba-tiba berhenti, wajahnya terkejut. Ada apa? Chukin, Yundi ada di sini. Suir, ikut aku. Ekspresi Chukin senang. Kakak Yundi. Qian Renshui sedikit gembira. Pada saat ini, di gerbang kota Wuhun, sebuah kereta mewah, yang dipimpin oleh Ksatria Bintang Luo dan Diaken Istana Wuhun, datang ke kota Wuhun. Di belakang kereta mewah itu, ada juga kereta besi yang ditutupi kain hitam. Di kereta mewah itu, ada dua sosok cantik yang duduk. Satu orang
Anggun dan mewah, dengan kulit yang memikat, mengenakan mahkota, dan mengenakan gaun istana emas berkerah terbuka hitam. Di dalamnya, warnanya hitam tembus pandang, dan jejak yang dalam dapat terlihat samar-samar. Selain itu, sosok seorang wanita bahkan lebih montok dan indah. Sangat seksi. Orang ini adalah permaisuri Kekaisaran Bintang Luo, Zhu Yundi. Dan ada satu orang, kecantikan dan sosoknya bahkan tidak kalah dari Zhu Yundi. Wanita ini, berusia sekitar 23 atau 4 tahun, memiliki rambut hitam lurus panjang yang menjuntai, mengenakan rok kulit hitam, dengan mata besar yang berkilau, bulu mata yang panjang, dan fitur wajah yang sangat indah. Dia secantik batu giok, murni dan cantik, dan dia memiliki perasaan cinta pertama pada pandangan pertama, tetapi sosoknya sangat anggun, berat dan bangga, dan dia bahkan tidak kalah dari Zhu Yundi di sampingnya. Saat ini 39F. Di balik rok panjangnya, ada sepasang kaki giok yang indah dan ramping. Semua ini digariskan dengan sempurna oleh rok ketat hitam. Lebih jauh ke bawah, ada sepasang sepatu bot kulit hitam, yang terlihat lebih indah. Fitur yang paling jelas, mata Zhu Zuying adalah tahi lalat gunung es kecil. Bibi Yundi, ini adalah kota Wuhun yang diperintah oleh Pangeran Chu dan Qin. Wanita itu menghela nafas saat dia melihat pemandangan kota Wuhun yang megah dan indah. Ya, Bambo Ying, Zhu Yundi mengangguk. Pada titik ini, identitas wanita itu sudah jelas. Dia adalah wanita ketiga dari keluarga Zhu, Zhu Zuying. Lalu, saat kita datang ke kota Wuhun kali ini, apakah kita juga di sini untuk mencari Raja Chu Qin? Tanya Zhu Zuying. Sama sekali tidak, kata Zhu Yundi dengan mata gelap. Orang ini, aku tidak tahu apakah dia ada di Aula Wuhun. Aku benar-benar ingin melihat Pangeran Chu dan Qin. Zhu Zuying menjawab, kakak perempuan tertua dan adik perempuan akan jatuh cinta padanya pada saat yang sama. Orang macam apa ini? Petik 2. Lalu apa pendapatmu tentang dia? Tanya Zhu Yundi. Zhu Zuying menggelengkan kepalanya, aku hanya mendengarkan apa yang dikatakan semua orang. Ayahnya dapat dikatakan penuh pujian, dan dia adalah jenius mempesona yang paling menakutkan di daratan, dan bahkan penguasa tertinggi Aula Wuhun. Kau tahu, itu semua kelebihannya, Zhu Yundi tersenyum. Ah, dia masih punya kekurangan, tanya Zhu Zuying. Tentu saja, dia lobak yang penuh perhatian, dan tidak ada yang lebih peduli daripada dia. Kata Zhu Yundi sambil tersenyum. Namun, aku suka wortel besar ini. Zhu Yundi menambahkan dengan manis. Yunti, katakan saja kamu cepat, kalau tidak aku akan membuat pantatmu mekar. Pada saat ini, suara Chu Qin terdengar. Begitu suara itu jatuh, Chu Qin dan Qian Renshui muncul di kereta. Chu Qin, ketika Zhu Yundi melihat Chu Qin, dia tidak bisa menahannya dan langsung terjun ke pelukannya. Yunti, maafkan aku. Chu Qin memeluk Zhu Yundi dengan erat, agak minta maaf. Selama jam-jam ini, dia telah berlarian, dan Zhu Yundi seharusnya menjadi orang yang paling berutang. Jangan minta maaf padaku. Zhu Yundi menatap Chu Qin dan tersenyum, aku tahu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Chu Qin mendengar kata-kata itu dan langsung mencium bibir merah Zhu Yundi. Keduanya berciuman dengan erat. Melihat Chu Qin dan Zhu Yundi saling berciuman, Qian Renshui hanya tersenyum tipis, sementara Zhu Zuying tidak tahan lagi. Bibi Yundi, Tuan Chu Qin, Anda juga seperti itu, saya masih di sini. Ketika Chu Qin mendengar ini, bibir Zhu Yundi terlepas, tetapi dia masih memeluk pinggang Zhu Yundi dan menatap Zhu Zuying. Zhu Zuying saat ini benar-benar terpesona oleh Chu dan Qin. Dia berpikir, bagaimana mungkin ada pria yang begitu tampan di dunia ini. Dia langsung tahu mengapa Zhu Yundi akan jatuh cinta pada satu orang pada saat yang sama. Hei, mengapa Anda terlihat familiar? Tanya Chu Qin. Apakah Anda tidak familiar? Zhu Zuying sengaja cemberut, adik perempuan dan adik perempuan saya adalah pacar Anda. Ah, apakah Anda? Chu Qin bertanya sedikit terkejut. Chu Qin, namanya Zhu Zuying, adik perempuan Zhu Yun, kakak perempuan Zhu Qing. Zhu Yundi menjelaskan, Anda adalah Zhu Zuying. Chu Qin bahkan lebih terkejut. Gadis ini, jika kau bisa mengganti namamu atau duduk, kau akan menjadi Zhu Zuying. Zhu Zuying mengangguk. Tidak, heran, sosoknya sangat bagus. Ternyata itu turun-temurun. Chu Qin mengangguk, Bambu Ying, bagaimana kau memanggilku Raja Chu Qin? Lalu aku harus memanggil apa? Dari Bibi Yundi, kau adalah pamanku. Dari kakak Zhu Yun,
Kakak Suking, dan bahkan Bibi Suying. Zhu Zuying sangat tertekan. Apakah kau tahu hubungan antara Yinger dan aku? Chukin bertanya dengan heran. Tentu saja, aku bertukar surat dengan kakak Suyun dan kakak Suking dari waktu ke waktu. Zhu Zuying mengangguk. Ternyata seperti ini. Kalau begitu tidak perlu membawa Wang Jue, panggil saja aku Chukin. Chukin tersenyum tipis. Juga, wajah Zhu Zuying polos, tetapi kepribadiannya tampak sedikit berani, dan dia langsung setuju. Ngomong-ngomong, Yundi, kenapa kamu ada di istana Wuhun? Aku hanya berencana untuk membawa Suir ke istana Xingluo untuk menjemputmu dalam 2 hari. Chukin menoleh ke Zhu Yundi dan berkata, aku juga tidak benar-benar ingin datang ke kota Wuhun. Zhu Yundi menjawab, namun, setelah menangkap beberapa tahanan, aku harus mengunjungi istana Wuhun sendiri. Tahanan? Tahanan apa? Chukin dan Qian Renshui bingung pada saat yang sama. Ikuti aku, kata Zhu Yundi, menuntun Chukin dan Qian Renshui untuk membuka tirai pintu di belakang kereta, dan datang ke depan mobil penjara besi yang dibungkus kain hitam. Setelah itu, Zhu Yundi membiarkan seseorang membuka kain hitam itu, dan sebuah sangkar besi terungkap di dalamnya, yang berisi beberapa orang tua yang telah dirantai beberapa kali dan tidak sadarkan diri. Ini adalah pemujaan pembantai iblis Qianjun di Aula Wuhun, dan beruang iblis badak Doulue di Aula Tetua. Qian Renshui mengenali keempat orang itu sekilas. Mereka, bukankah kalian diusir dari Aula Wuhun oleh Chu dan Qin? Chu Qin juga segera teringat renovasi Aula Tetua hari itu, dan bertanya kepada Zhu Yundi dengan beberapa keraguan, Yuner, ada apa? Benar saja, mereka semua adalah tetua Aula Roh. Mereka berkolusi dengan 2 jenderal di sampingku dan mencoba membunuhku. Akhirnya, aku berhasil. Menggunakan mekanisme terlarang Gunung Mata Jahat, mereka semua tertegun dan ditangkap. Zhu Yundi menjawab, awalnya aku ingin membunuh mereka secara langsung, tetapi aku menemukan ini di tubuh mereka. Zhu Yundi berkata bahwa dia mengeluarkan beberapa kartu Kaisar Do 6 Surga, yaitu, Ordo Tetua Aula Wuhun, dan menyerahkannya kepada Chukin. Saya mengetahui bahwa mereka adalah para tetua Aula Wuhun, jadi saya tidak berani mengambil keputusan tanpa izin dan membiarkan Anda atau Sister Donger yang menanganinya. Chukin, Anda baru saja mengatakan bahwa mereka diusir dari Aula Roh. Apa yang terjadi? Zhu Yundi menambahkan, binatang buas ini ingin menggulingkan saya dan Donger. Mereka langsung diusir oleh saya. Tampaknya mereka tahu Anda adalah wanita saya, jadi mereka ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam terhadap Anda. Chukin tersenyum menghina, Yun, Anda benar-benar pantas menjadi wanita saya, Anda dapat menangkap 4 gelar Dowo hidup-hidup. Itu juga berkat obat yang Anda berikan kepada saya. Zhu Yundi balas tersenyum, kalau tidak, bagaimana saya bisa mengunci mereka? Lalu, apa yang harus kulakukan dengan mereka? Bunuh saja, jawab Chukin dengan tenang. Tidak, bunuh saja mereka seperti ini, itu terlalu murah untuk mereka. Kata Qian Renshui, buka pintu penjara. Setelah itu, Qian Renshui menginstruksikan para ksatria Starluo. Semua ksatria Starluo menatap Zhu Yundi. Kakak Suer, kemanjuran mereka telah berlalu. Zhu Yundi berkata dengan sedikit khawatir, bahkan jika Chukin ada di sini, aku sedikit takut. Yuner, kamu kewalahan, kata Chukin sambil tersenyum, Suer bukan lagi manusia biasa, dia hanya mewarisi dewi-dewi malaikat. Kakak Suir telah menjadi dewa. Zhu Yundi membuka matanya yang indah. Zhu Zuying dan ksatria Xingluo, di agen istana Wuhun, semuanya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Yah, bukan hanya dia, aku juga telah menjadi dewa. Chukin berkata, jadi, jangan khawatir, buka. Zhu Yundi mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk membuka kandang besi dan mengeluarkan rantai Qianjun Jiang di Mendowo. Setelah itu, Qian Renshui berjalan tepat di depan Qianjun Dowo, dan menamparkan mereka satu persatu sesuai dengan wajah mereka. Keempat Qianjun Dowo langsung terbangun dari koma mereka. Tuan muda, Qianjun Dowo terkejut melihat Qian Renshui, lalu berkata dengan ngeri, tunggu, di mana ini? Kenapa kita di sini? Di sini? Sepertinya kota Wuhun, kenapa kita di sini? Matt Rhinoceros Dowo berkata dengan heran. Chukin, pada saat ini, Jiang Mo Dowo menemukan keberadaan Chukin, panik, dan berkata dengan waspada, kenapa kamu di sini? Qianjun, iblis, badak gila, beruang iblis. Tidak, harus dikatakan bahwa ada 4 binatang buas.
Chu Qin Yuyu mencibir. Turunlah ke Yuner, pikirkanlah, kenapa kamu mati? Chu Qin, kami telah memberikan kontribusi besar bagi Spirit Hall, tetapi pada akhirnya kau mengusir kami dari Hall of Spirit hanya dengan satu kata. Kau seharusnya menjadi orang yang membuat kesalahan, kata Jiang Modoluo dengan marah. Tidak apa-apa, aku akan bertarung denganmu, kata Jiang Modo. 2 cincin kuning, 2 ungu, 5 hitam dan 9 cincin roh menyala, dan pada saat yang sama dia memanggil tongkat naga jiwa bela diri miliknya. Dalam sekejap, energi yang kuat dilepaskan dari tubuh iblis penakluk Do, mengejutkan Diakon Aula Roh dan Ksatria Bintang Luo. Detik berikutnya, Jiang Modo akan bergegas menuju Chu Qin. Namun, begitu dia selesai berbicara, Qian Renshui menamparnya, memukul kandang besi dengan tongkat dan seteguk darah. Kecuali Chu dan Qin, Zhu Yundi, Zhu Zuying, Qianjun, Kuang Qi, beruang iblis dan yang lainnya semuanya tercengang. Jiang Modo langsung dikalahkan oleh Qian Renshui dengan tamparan di wajah. Simpan iblis, kamu bungkam aku. Kamu sampah, binatang buas, berani mengatakan bahwa istana jiwa bela diri berjasa. Qian Renshui menunjuk Jiang Modo dan mengutuk. Tuan muda, kamu, kata Jiang Modo dengan ekspresi ngeri. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Qian Renshui sudah mengangkat kakinya dan menginjak kepala Jiang Modo. Dalam sekejap, Jiang Modo langsung berubah menjadi abu, meninggalkan 2 tulang jiwa di tempatnya. Qianjun Do dan yang lainnya menelan ludah mereka, dan menginjaknya hingga menjadi bubuk tanpa melihat fluktuasi energi. Kemudian mereka bertiga memanggil cincin roh seni bela diri bersama-sama, dan itu terasa seperti upaya yang putus asa. Namun, di bawah kaki Qian Renshui, merah, 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 emas, emas, 10 cincin jiwa menyala. 10 cincin, Qianjun Do berkata dengan kaget. Pada saat ini, Qian Renshui memanggil pedang ilahi malaikat dan mengayunkannya. Ketiga Qianjun Do tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dalam keputusasaan, mereka dipotong menjadi bubuk oleh pedang ilahi malaikat. Kecuali Chu Qin, semua orang tercengang. Diakon Wuhundian bahkan datang dari hati dan membungkuk langsung. Apakah ini dewa? Membunuh gelar Do seperti membunuh ayam. Zhu Yundi menatap Chu Qin dengan ekspresi datar, yang hanya tersenyum kembali. Pada saat yang sama, ditambah Demon Fighting Dowo, total 11 tulang jiwa diterima langsung oleh Qian Renshui. Saudari Suer, kamu terlalu menakjubkan. Zhu Zuying menatap Qian Renshui dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Judul Dowo, apakah itu sangat rentan di depanmu? Chu Qin berkata, aku telah menjadi dewa. Qian Renshui tersenyum, ringan, menatap Chu Qin, dan menyerahkan 11 tulang jiwa. Bagaimana, Chu Qin, sebagai wanitamu, aku tidak mempermalukanmu. Bagaimana mungkin? Chu Qin berkata sambil tersenyum, tetapi Suir, simpan tulang jiwa ini. Aku punya cukup banyak tulang jiwa di tanganku. Kamu dapat memberikannya kepada orang yang kamu inginkan. Aku tidak punya siapapun yang ingin kuberikan, aku tidak punya saudara atau bawahan. Qian Renshui berkata dengan nada marah, itu kamu, ambillah, ini sangat manis. Chu Qin tersenyum tak berdaya dan mengangguk, baiklah. Tunggu, Qian Renshui mengambil kembali 3 tulang jiwa, aku ingat, Paman Snake Spear dan Paman Porkfish, butuh tulang jiwa. Chu Qin tersenyum tipis, menerima 8 tulang jiwa, dan menyerahkannya kepada Zhu Yundi. Yuner, ini untukmu. Ah, berikan padaku. Zhu Yundi menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, aku tidak menginginkannya, Suir memberikannya kepadamu, bagaimana kamu bisa memberikannya kepadaku? Suer, di mana kamu keberatan? Chu Qin menatap Qian Renshui dan berkata, kamu ambil saja, dan kamu dapat menghadiahi para menteri, jenderal itu. Itu perlu untuk membeli hati orang-orang. Belum lagi, Zhu Yundi menjawab dengan percaya diri, aku tidak perlu membeli hati orang-orang. Mereka semua setia padaku, itu saja, perkuat kekuatan tempur di sekitarmu. Chu Qin bersikeras, dia tidak percaya lagi, tulang roh tidak bisa dikirim keluar. Dalam adegan ini, para ksatria bintang Luo dan Diaken Wuhundian tercengang. Ini adalah tulang roh, dan itu adalah harta tak ternilai selama puluhan ribu tahun. Chu dan Qin baru saja mendorong dan menyikut mereka. Jika bagi mereka, status mereka pasti akan naik.
Ini secara langsung membuat mereka gatal. Chukin, Bibi Yundi tidak menginginkannya, atau berikan padaku. Pada saat ini, Zhu Zuying berkata, apakah kamu tidak punya tulang jiwa? Tanya Chukin. Zhu Zuying menggelengkan kepalanya, bagaimana aku bisa memiliki barang-barang berharga seperti itu? Itu bukan untukmu, kata Chukin, dan memasukkan 8 tulang jiwa langsung ke Zhu Yundi. Zhu Yundi, kamu tidak lagi sopan, dan memasukkan tulang jiwa ke dalam wadah pemandu jiwa. Pelit. Zhu Zuying tampaknya tidak begitu marah, tetapi hanya berkata. Menghadapi keluhan Zhu Zuying, Chukin hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak memberikan Zhu Zuying, tentu saja ada alasannya. Yunti, sekarang masalahnya sudah selesai, jawab Chukin, selanjutnya, kemana kamu akan pergi? Awalnya, aku ingin langsung kembali ke kota Xingluo. Jawab Zhu Yundi sambil memegang lengan Chukin, tapi, kamu ada di sini, bagaimana aku bisa kembali? Dan, dalam waktu singkat, aku tidak mungkin meninggalkanmu. Chukin tersenyum tipis, baiklah, karena kamu tidak peduli dengan negaramu, mengapa aku membiarkanmu pergi? Awalnya, aku ingin kembali ke istana Xingluo bersamamu, jadi kebetulan aku akan membawamu ke Pulau Dewa Laut. Berjalan-jalan, dan bertemu Donger Xiaowu dan yang lainnya, dan meningkatkan kekuatanmu. Baiklah, semuanya terserah padamu. Zhu Yundi menjawab dengan gembira. Chukin, Pulau Dewa Laut, apakah itu tempat di mana penilaian Dewa Laut dapat langsung meningkatkan kekuatan Master Jiwa? Zhu Zuying bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Chukin mengangguk, alasan mengapa Zhu Qing dan Zhu Yun dapat meningkat begitu cepat adalah karena ini. Tapi, Pulau Dewa Laut, bukankah itu berada di tempat yang sangat terpencil? Zhu Zuying bertanya, bagaimana kita akan sampai di sana? Jangan lupa, Suir dan aku sama-sama dewa. Chukin tersenyum tipis setelah itu, Chukin Qianrensui membawa Zhu Zuying dan Zhu Yundi, pertama-tama datang ke Qin Shijing, dan kemudian kembali ke Pulau Dewa Laut bersama-sama. Bibi Yundi, Sanji, kakak Yundi, salah, satu ujung panduan roh hollow milik Chukin dipasang di Aula Paus, dan ujung lainnya ditempatkan di alun-alun pusat rumah tuan kota Pulau Dewa Laut. Pada saat ini, Xiao Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun baru saja keluar dari retret. Xiao Wu Kinger Yuner Rong Rong Kiwer, apakah kamu sudah keluar dari retret? Chukin tersenyum kembali pada gadis-gadis itu. Ya, Xiao Wu berkata dengan gembira, Chukin, aku sudah berada di level 98, dan hanya kurang satu level, aku bisa mewarisi tahta. Chukin, kamu harus bersiap untukku. Bagus, kalau begitu aku juga level 98, kamu harus menemukan satu untukku sesegera mungkin. Hu Liena mengikuti, dan aku, saudara Chukin, kamu tidak bisa melupakan Kiwer. Wang Kiwer juga tersenyum. Jangan khawatir, kamu tidak akan hilang. Chukin tersenyum, Suer, dia telah mewarisi posisi Dewi Malaikat, dan harus dianggap sebagai yang paling awal di antara kalian. Siapa yang mengatakannya? Pada saat ini, dua suara wanita terdengar pada saat yang sama. Segera setelah itu, kedua ruang itu terkoyak, dan pada saat berikutnya, dua sosok cantik melangkah keluar dari sana. Keduanya tinggi, cantik, dan unik. Yang satu mengenakan pakaian dewa hijau tua, dan yang lainnya dirasuki oleh baju besi ungu merah muda. Salah satu dari keduanya adalah Bibi Dong, dan yang lainnya adalah Naga Phoenix. Hei, Donger, Huanger, kapan kalian berdua menjadi dewa? Kata Chukin dengan heran. Kakak Donger dan aku telah sepakat bahwa kami akan memulai ujian ke-9 bersama-sama tanpa bergantung padamu. Tanpa diduga, kakak Donger dan aku akan keluar pada saat yang sama. Long Huang berkata dengan gembira. Perlu disebutkan bahwa di antara binatang buas di Laut Hitam, Chu dan Qin telah memperoleh tengkorak spiritual berusia 600.000 tahun, jadi misi Naga Phoenix juga dianggap selesai. Ya, kata Bibi Dong lembut. Chukin, izinkan aku memberitahumu kabar baik lainnya. Long Phoenix melanjutkan, karena bakat khususku, dewa hantu milikku langsung dipromosikan dari dewa tingkat kedua menjadi dewa tingkat pertama, meskipun hanya ada satu. Tingkat dewa tahap awal, yah, lumayan. Chukin tersenyum tipis. Aku juga punya kabar baik. Bibi Dong mengikuti, aku mengikuti instruksimu dan meminta Dewi Raksa memberiku waktu 2 tahun. Baiklah, aku juga. Long Huang juga tersenyum dan berkata, Oke, dengan cara ini,
bahkan jika kita memiliki 6 kekuatan bertarung dewa tingkat pertama. Chukin tersenyum ringan. Chukin, kamu, Sister Huanger, Sister Donger, Sister Suer dan Sister Moshi, hanya ada 5, siapa yang lainnya? Xiao Hu bertanya-tanya. Leia, Bibi Dong dan Long Huang, Chukin berkata serempak. Leia, siapa dia? Xiao Hu dan yang lainnya tampak bingung. Saudari Xiao Hu, saudari Leia adalah Dewi Matahari, berikan saudari Siar posisi dewa. Bai Xiu berkata, apa, kita mundur selama lebih dari 10 hari, dan kau berhasil mendapatkan Dewi Matahari. Ning Rongrong bertanya dengan heran. Rongrong, bukankah ini normal? Pesona saudara terletak di sini. Chukin tersenyum tipis. Lalu, bagaimana dengan saudari Leia? Huliena bertanya, cepat tanyakan pada saudari Leia apakah ada teman dewa, sehingga aku juga bisa menjadi dewa. Xiao Wu, Lei Yinger, dan Wang Qiuer melanjutkan. Juga, Tuan Poseidon, di mana posisi dewa yang dijanjikan? Hai Nui juga berkata, bagi mereka, gelar Douro tampaknya berada di luar jangkauan, tetapi sekarang mereka semua berjuang untuk posisi dewa. Oh, kalian semua mulai berjuang untuk posisi dewa. Pada saat ini, Zhu Yundi akhirnya berkata, kasihan aku, kupikir aku sudah mencapai kontra, bakatnya sudah sangat kuat. Tidak apa-apa, Suster Yundi. Qian Renshui berkata, kamu belum memulai penilaian Poseidon. Setelah membukanya, kamu akan segera menyusul kami. Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun mengikuti. Ya, Yundi, jangan khawatir, posisi dewa akan segera. Chukin mengangguk. Pada saat ini, suara Leia muncul di benak Chukin. Chukin, segelnya telah rusak, datanglah ke kuil matahari. Leia ada hubungannya denganku di masa lalu. Chukin berkata dengan gembira, ngomong-ngomong, aku akan bertanya tentang posisi dewa. Kamu bisa menunggu di sini dengan tenang. Ayo pergi bersamamu. Bibi Dong dan Long Huang berkata serempak. Oke, ayo pergi. Chukin mengangguk, dan mereka bertiga berubah menjadi pita dan terbang menuju kuil matahari. Ya, di mana orang-orang? Teriak Chukin ke arah kuil matahari. Jangan berteriak, aku di sini. Leia berjalan keluar dari kuil matahari dan tersenyum pada Chukin Yanran. Hei, Sister Donger, Sister Huanger, mengapa kalian juga di sini? Leia menatap Bibi Dong dan Long Huangdao, lagi pula, kalian berdua telah menjadi dewa. Yah, aku belum pernah ke kuil Sister Leia, aku ingin datang dan melihat. Bibi Dongguaner tersenyum, Sister, bukankah kamu tidak diterima? Lihat apa yang kamu katakan. Leia gemetar karena marah dan tersenyum. Leia, omong-omong, kamu bilang segelnya rusak. Tanya Chukin. Ya, Leia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, segel ini cukup rumit, tetapi bagiku, seorang jenius, itu mudah sekali. Itu mudah sekali, layak menjadi istriku Chukin. Chukin tersenyum kembali dan berkata, di dalam, apakah ada kristalisasi Raja Dewa? Leia berkata, dan menyerahkan manik merah kepada Chukin, tidak hanya kristal tingkat Raja Dewa, tetapi energi kristal itu melampaui semua dewa yang pernah kulihat sejauh ini. Termasuk Dewa Kehancuran dan Dewa Shuro. Chukin, diberkatilah kau. Petik 2. Melampaui Shuro dan Kehancuran. Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bibi Dong dan Naga Phoenix juga terkejut. Ya, Leia mengangguk, ini hampir pasti. Ya, ini memang kabar baik, kata Chukin dengan sedikit kegembiraan. Chukin, jangan terlalu cepat senang. Leia tersenyum, kamu mungkin tidak dapat menyerap energi sekuat itu. Tidak dapat menyerapnya, Bibi Dong berkata dengan heran, bukankah mungkin? Dengan kekuatan Chukin, dia tidak dapat menyerap sepotong kristal. Ya, Leia, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat Chukin saat ini, sebagai dewa tingkat pertama, aku tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan ilahi Chukin. Dia seharusnya tidak jauh dari Raja Dewa. Long Huang juga mengikuti jalan. Kamu salah paham, aku tidak mengatakan bahwa tubuh Chukin tidak dapat menahannya. Leia menjawab, hanya saja Chukin tidak dapat menarik kekuatan di dalam dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, Chukin, cobalah. Leia menambahkan, Chukin secara alami tidak percaya pada kejahatan ini. Dia memiliki pengalaman menyerap kristal para dewa, dan dia dengan cepat menarik kristal para dewa ke dalam tubuh. Namun, seperti yang dikatakan Leia, tidak peduli seberapa keras Chukin mencoba,
energi dalam kristal ini tampaknya terikat erat. Chukin tidak dapat membiarkannya bocor keluar. Kemudian, Bibi Dong dan Long Huang mencoba lagi, dan hasilnya rata-rata. Aku sedang membicarakannya. Leia menjawab, kristal Raja Dewa berbeda dari kristal Dewa. Energi yang dikandungnya tidak hanya sangat besar, tetapi juga sangat kohesif. Chu dan Qin, kecuali kamu maju ke Raja Dewa, jika tidak, itu juga sangat kuat. Sulit untuk diserap. Lalu kamu mengatakannya sebelumnya. Chu Qin tersenyum tipis, keesokan harinya, aku akan menemukan Raja Dewa Sura dan mewarisi posisi Raja Dewa. Aku lupa, kau adalah pewaris yang ditunjuk oleh Raja Sura. Leia tersenyum menawan. Kalau begitu, mari kita lakukan. Chu Qin mengangguk dan tersenyum. Awalnya, aku masih mempertimbangkan apakah akan mewarisi, tetapi sekarang sepertinya aku tidak bisa melarikan diri. Chu Qin mengejar kekuatan besar, bukan untuk apapun, tetapi hanya ingin melindungi wanitanya. Sekarang, setiap wanitanya telah mencapai titik yang begitu kuat. Tentu saja, Chu Qin harus lebih kuat dari mereka, jika tidak, mengapa harus menaklukkan mereka? Ngomong-ngomong, Leia, bagaimana dengan Xier? Chu Qin kemudian bertanya, bagaimana situasi penilaiannya? Kakak Sisi, kau tidak perlu khawatir. Leia menjawab, bakatnya di luar imajinasiku. Penilaianku sama sekali tidak bisa menghentikannya. Kata Sisi, dia akan menyelesaikan ujian Dewa Matahari dalam satu tarikan napas, dan kemudian keluar untuk menemuimu. Kalau begitu aku bisa tenang. Chu Qin mengangguk. Berbicara tentang Chu Qin, aku telah bekerja keras untuk membuka segel untukmu. Jika kau tidak mengucapkan terima kasih, bukankah kau harus mengungkapkannya? Leia bertanya. Ya, Bibi Dong berkata kepada Naga Phoenix. Mereka tampaknya telah mengatakan alasan sebenarnya untuk mengikuti Chu Qin ke sini. Mereka sangat mengenal Chu Qin dan Leia sudah lama tidak bertemu, jadi mereka pasti akan berolahraga. Chu Qin juga mengerti apa yang mereka maksud. Oh, kalian bertiga, datang bersama. Di sini, Long Huang berkata dengan heran. Dan Leia sudah mulai menanggalkan pakaian. 2 jam kemudian, badai dahsyat di kuil matahari kembali normal. Baiklah, kalian bisa kembali ke Pulau Dewa Laut bersamaku sekarang. Chu Qin tersenyum. Tepat ketika Chu Qin dan yang lainnya hendak kembali, cahaya berwarna laut jatuh dari langit dan mendarat di samping Chu Qin. Chu Qin dan para gadis awalnya terkejut, dan menghela napas lega ketika mereka melihat orang itu datang. Orang di sini bukanlah orang lain, tetapi Poseidon, Dewa Laut. Chu Qin. Begitu Poseidon mendarat, dia berjalan menuju Chu Qin dengan wajah menangis. Kakak Poseidon, ada apa? Chu Qin bertanya dengan sedikit bingung. Kakak patah hati. Poseidon menangis dengan penuh arti, Dewi Es, buang aku. Saudaraku ada di sini untuk mencari kenyamanan. Chu Qin tertegun sejenak, Saudara Poseidon, kemajuanmu terlalu cepat, kan? Kamu hanya pergi kurang dari 1 jam setiap hari di langit, kamu hancur karena cinta. Chu Qin, jangan dengarkan omong kosongnya. Leia menjawab, kurasa, dia mengaku pada Dewi Es Dingin sama sekali tidak punya kesempatan untuknya. Kakak Leia, jangan ungkapkan aku. Poseidon mengubah teriakannya dan tersenyum malu. Baiklah, denganku, kau tidak ingin menipu Chu Qinku. Leia menambahkan, oh, Poseidon mendesah pelan, sepertinya aku tidak cocok untuk menjalin hubungan dengan seorang gadis. Lupakan saja, saat kau kembali ke alam dewa, aku akan sendirian, dan pergi ke kehampaan. Kakak Poseidon, jangan berkecil hati. Chu Qin menyemangati, mungkin, aku tidak menemukan yang cocok. Oh, katamu, kakak, aku dibandingkan denganmu, apa bedanya? Poseidon masih sedikit sedih, menatap Leia, Long Huang, dan Bibi Dong, mengapa ada begitu banyak wanita luar biasa di sekitarmu, kakak, aku. Aku tidak dapat menemukannya. Poseidon, kata Leia, sebenarnya, kau tidak buruk, tetapi karaktermu perlu diubah. Ubah apa? Poseidon bertanya dengan bersemangat. Misalnya, jangan terlalu banyak menjilati anjing. Leia menjawab, orang-orang para dewa, siapa yang bukan anak surga yang sombong? Mereka, yang paling tidak disukai, mungkin menjilati anjing. Sebaliknya, mereka menyukai keluargaku. Chu Qin orang seperti ini yang cakap, tampan, dan rendah hati. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan Poseidon sedikit bersemangat. Kakak Leia, kau baru saja membangunkan orang dalam mimpimu.
Memikirkanku, Poseidon, ada juga seseorang yang telah menjadi raja para dewa yang kuat. Mengapa kau selalu menjilat anjing? Mulai sekarang, aku akan bersikap dingin. Aku tidak akan mengambil inisiatif untuk memulai percakapan, menunggu mereka datang kepadaku. Kakak Poseidon, bukan itu masalahnya. Chukin tersenyum, kau seperti ini, dan tidak ada wanita yang datang kepadamu. Dalam suatu hubungan, kuncinya adalah memiliki hubungan yang bahagia. Ada pepatah yang bagus, persahabatan adalah pengakuan cinta yang terpanjang. Kakak Chukin, meskipun kau seorang kekasih, aku tidak setuju dengan kalimat ini. Aku telah bersama kakak Leia selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatnya menyukaiku. Poseidon menjawab sambil tersenyum, namun, aku sudah punya ide. Baiklah, itu saja. Selamat tinggal, Poseidon berkata, sebelum pergi. Tiba-tiba, dia berbalik dan berjalan kembali. Ngomong-ngomong, Chukin, aku tidak datang kepadamu untuk membicarakan ini. Hah, apa itu? Tanya Chukin sedikit bingung. Aku di sini untuk memperkenalkanmu pada posisi dewa. Poseidon berkata, ya, hampir tiba. Begitu suara Poseidon jatuh, puluhan lampu warna-warni turun dari langit pada saat yang sama. Kelompok orang ini semuanya raksasa, jelas semuanya dewa. Dewa badai, dewa perang, dewa api, kenapa kalian semua ada di sini? Leia menatap para dewa ini, sedikit terkejut. Petik 2. Dewi Matahari, kau juga di sini. Dewa Laut memberitahu kita, benua Douro, ada harapan untuk menyelamatkan alam dewa, jadi kita semua akan mengikuti. Jawab Dewa Badai, apa maksudmu? Chukin dan putri ketiga berkata dengan beberapa keraguan. Artinya sangat sederhana. Poseidon berkata, rekan-rekanku di alam dewa tidak tahan lagi dengan keputusan dewa penghancur untuk berkembang, jadi mereka semua ingin meninggalkan alam dewa. Ya, dewa penghancur, orang ini sama sekali tidak cocok menjadi pemimpin alam dewa. Kita semua telah memperoleh kehidupan kekal, tetapi kita hanya ingin dimanja dan hidup selamanya. Dia baik, mari kita pergi berperang di alam luar, siapa yang tahan? Vulkan menjawab, petik 2, jangan pedulikan pertempuran, aku adalah dewa perang. Aku secara alami menyukai perang, tetapi kehancuran ini masih agak luar biasa. Jika keadaan terus seperti ini, paling lama 20.000 tahun di dunia fana, yaitu, lebih dari 40 tahun di alam dewa, sesuatu yang besar akan terjadi pada alam dewa. Dewa perang menganggukkan kepalanya. Chukin mengangguk. Pada titik ini, dewa perang tidak salah. 20.000 tahun kemudian, alam dewa akan mengantar pada bencana besar karena sistem alam dewa terlalu besar dan energi pusat alam dewa tidak cukup. Lalu apa yang kau katakan? Apa harapan untuk menyelamatkan alam dewa? Tanya Dewi Matahari. Saudara Chudankin. Poseidon menjawab, aku sudah memberitahu semua rekanku tentang perbuatan Chudankin. Mereka sepakat bahwa Chudankin akan menggulingkan dewa kehancuran di masa depan dan menjadi pemimpin baru para dewa. Ya, mulai sekarang, Tuan Chukin akan menjadi pemimpin kita. Benar, masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Chukin tersenyum tipis. Ini sama sekali belum dini. Kata dewa perang, dewa perangku adalah yang paling akurat. Tuan Chukin, kau telah mewarisi tahta Poseidon, dan kau akan segera mewarisi tahta Raja Sura, dan berdiri di belakangmu. Dewi Matahari, Dewi Raksasa, dan Dewi Ilusi semuanya dapat menjelaskan ini.